Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Alhamdulillah, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini, tentu saja untuk kembali talabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka raf'ul jahli an-nafsi an-nufusina, bahwasanya kita ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita dengan mempelajari agama sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Kita masuk pelajaran yang ke-169, yaitu dafnul jenazah, yaitu menguburkan jenazah atau memakamkan jenazah. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, menguburkan jenazah ini merupakan kebiasaan umat manusia dari zaman dulu, dari zaman dahulu, dari zaman sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika kisah tentang putranya Nabi Adam alaihissalam itu Qabil yang membunuh Habil. Qabil membunuh Habil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 31 yang merupakan titik awal kebiasaan manusia dalam memakamkan atau menguburkan jenazah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 31, Allah berfirman, "Faba'atsallahu ghuraban." Allah Subhanahu wa taala mengirim seekor burung gagak, yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Qabil dengan burung gagak yang menggali tanah untuk mengajarkan kepada Qabil bagaimana menguburkan mayat saudaranya. Qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurabi fawariya sawata akhi. Qabil mengatakan, aduhai, celaka saya, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu melakukan seperti burung gagak itu sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Fasbaha minan nadimin, maka Qabil pun menjadi orang-orang yang menyesal, Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya melalui syariat jenazah, pemakaman jenazah, sehingga jenazah itu tidak dibiarkan dimakan binatang buas atau burung-burung pemakan bangkai, atau tidak dibiarkan membusuk begitu saja. Ini merupakan penghormatan yang diberikan kepada umat manusia yang tidak diberikan kepada binatang. Allah mengatakan summa amatahu fa'akbaroh dalam surat Abasa ayat 21. Allah Subhanahu wa taala kemudian mematikannya, kemudian lalu menguburkannya. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Dalam surat Al-Mursalat ayat 25-26 Allah mengatakan alam naj'alil arda kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul, ahya'an wa amwata, baik itu masih hidup ataupun sudah mati. Adapun berkaitan tentang hukum memakamkan atau menguburkan jenazah, para ulama mengatakan fardu kifayah. Memakamkan jenazah itu fardu kifayah sekalipun jenazah itu orang kafir. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi SAW ketika di perang Badar memerintahkan para sahabat untuk melemparkan jenazah orang-orang kafir. Ada sekitar 24 tokoh orang Quraisy yang
dilempar, dimasukkan ke dalam Qalibul Badr, dalam sumur Badr yang sudah lama, yang sudah bau. Dilemparkan ke dalam salah satu sumur Badr dan menumpuk sebagian yang satu dengan yang lain jasad-jasadnya. Ada yang jasadnya membengkak sampai menyisakkan baju besinya, seperti jenazah jasadnya Umayyah bin Khalaf, lalu ditarik paksa sehingga tubuhnya tercerai-berai, kemudian menimbunnya dengan tanah. Nabi SAW ketika memerintahkan para sahabat untuk menarik jenazah itu dimasukkan ke dalam Qalibul Badr untuk dikubur, untuk dimakam di sana. Nabi SAW mengatakan, ya Aba Jahlin ibni Hisham, ya Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syaibah ibnu Rabi'ah, wa ya Walid ibnu Utbah, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah, fa inna qad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan, fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Wahai Abu Jahal, disebutkan namanya dan nama bapaknya, Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Syaibah bin Rabi'ah, Walid ibnu Utbah, Walid ibnu disebutkan nama-namanya dan nama bapaknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Apakah kalian ingin mentaati Allah dan Rasulnya? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguhnya kami telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb kami benar adanya. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemenangan. Dan benar, perang Badar 300 lawan 1000. Allah menjanjikan kemenangan dan ternyata benar menang. 300 menang lawan 1000. Subhanallah. Perang yang tidak akan dilupakan oleh umat manusia sampai hari kiamat, perang Badar. Bagaimana jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak dengan dasar iman. Kemudian Nabi mengatakan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar adanya? Tentu saja tidak. Mereka kalah dan kalahnya kalah telak. Dan ini pun menjadi momok yang luar biasa bagi orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendengar kalimat itu, mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau mengatakan sesuatu kepada jasad yang sudah tidak memiliki ruh? Ini orang udah pada mati nih. Kenapa Anda mengatakan hal itu, wahai Rasulullah? Apakah mereka mendengar? Apakah mereka masih bisa mendengar? Nabi SAW mengatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, ma antum asma lima aqulu minhum, bahwasanya kalian tidak lebih mendengar dari apa yang aku katakan dibanding mereka itu. Artinya mereka mendengar, mereka lebih faham dibandingkan kalian, kata Nabi SAW. Wallahi innahumul an la ya'lamun anna allazi kuntu aqulu lahum lahuwal haqqu ghaira annahum la yastati'una an yaruddu alayya syai'an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, demi Allah, sungguhnya mereka saat ini benar-benar mengetahui apa yang aku katakan adalah benar. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Kata para ulama, di antara Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali bagi Nabi SAW, sehingga mereka bisa mendengar seruan Nabi SAW sebagai bentuk taubih, sebagai bentuk ejekan, hinaan bagi mereka, kerugian, penyesalan. Kenapa tidak mau ikut taat kepada Allah dan Rasulnya? Ini akibatnya seperti ini. Dari hadis ini disebutkan bahwasanya Syekh Albani rahimahullah ta'ala menjadikan hadis ini sebagai penguat bahwasanya
memakamkan jenazah itu fardu kifayah, sekalipun itu adalah jenazah jasadnya orang kafir. Dan turut andil dalam proses pemakaman jenazah seorang muslim itu memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra dan Imam Hakim dan serta Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, man ghasala musliman fakatama alaihi ghafaralahu Allahu arba'ina marratan. Siapa saja yang memandikan jenazah seorang muslim kemudian dia menyembunyikan aibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya sebanyak 40 kali. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujriya alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang menggali, hafara lahu, menggali liang lahat, fa ajannahu, kemudian dia menimbunnya, ujriya alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal, seperti pahala memberikan tempat tinggal kepada jenazahnya, jenazah yang dikuburkan sampai hari kiamat. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Siapa saja mengkafankan jenazah, Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya pada hari kiamat dengan sundus, sutra yang tipis, wa istabraqin, sutra yang tebal dari surga. Ini keutamaan tentang memakamkan jenazah. Adapun seputar tentang memakamkan yang harus diperhatikan ketika menguburkan, yang pertama, seorang muslim jenazahnya dikuburkan di kuburan kaum muslimin, gak boleh dikuburkan di area kuburan orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah, begitu juga Ibnu Hazm dan para ulama yang lain menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang memerintahkan untuk menguburkan kaum muslimin di pekuburan kaum muslimin. Yang kedua, hendaknya jenazah itu dikuburkan di area pemakaman. Nggak boleh dikuburkan selain di area pemakaman. Ya, bahasa kita dikuburkan di kuburan, jangan dikuburkan di rumah, jangan dikuburkan di halaman rumah, apalagi di masjid. Jangan sampai kuburan Nabi SAW dijadikan dalil, tuh Nabi SAW dikuburkan di masjid. Jawab enggak, ini khusus buat Nabi nih. Nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Ini khusus untuk para nabi. Nabi meninggal di rumahnya Aisyah, dan itu rumah Aisyah, bukan masjid, bukan. Itu rumahnya Aisyah. Nabi meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Ini khusus buat Nabi. Kalau kita siapa? Kan begitu. Nabi bukan, atau yang bukan. Ini khusus Nabi. Kemudian pun Masjid Nabawi pun mengalami perluasan, dan para ulama telah membuat 3 tembok dari rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang tiga lapis tembok, sehingga menyimpang miring dari ke arah kiblat. Jadi jangan dijadikan kuburan Nabi di dalam masjid ya. Ini salah kaprah nih, nggak paham, tidak paham. Nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Ini khusus Nabi. Dan Nabi meninggal di rumah Aisyah, bukan di masjid. Bukan di masjid. Nabi SAW mengatakan, ma qabadallahu nabiyyan illa fil maudi alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang nabi melainkan di tempat yang nabi itu ingin tempat itu dimakamkan. Artinya Nabi SAW dimakamkan di mana Nabi SAW meninggal. Nabi SAW juga mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Gak boleh.
dikuburkan selain di pemakaman. Kemudian yang ketiga, orang yang mati syahid dimakamkan di mana mereka terbunuh, di daerah mana mereka terbunuh, sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika dalam peperangan Nabi SAW kuburkan di area peperangan tersebut. Sebagaimana kisahnya Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menguburkan korban mati syahid di area tempat mereka terbunuh. Adapun berkaitan tentang liang lahat atau lubang dalam kubur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hendaknya dia membuat lubang itu yang dalam, agak luas, dan diperbagus liangnya, lubangnya yang bagus, lurus, jangan asal-asalan kayak ngubur sampah kan begitu ya, yang bagus, kotak. Dalilnya Nabi SAW mengatakan ausi min kibalir ra'si ausi min kibalir rijlain wa rubba idkin lahu fil jannah. Perluaslah, kata Nabi SAW, di bagian kepalanya, perluas juga di bagian kakinya, betapa banyak tangkai buah untuknya di surga. Syalbani mengatakan hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi. Ini riwayat Imam Baihaqi dan sanadnya sahih, sahih. Syalbani mengatakan secara zahir dari teks hadis ini kita diperintahkan untuk membaguskan, mendalamkan, meluaskan liang kubur, dan hukumnya wajib, sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dan juga ulama yang lainnya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, menggali kubur dengan model lahat, al-lahdu, atau juga boleh dengan syakun. Syakun. Apa itu model kuburan lahat? Al-lahdu itu dibuat kubur, kemudian di dinding kubur yang ke arah kiblat itu dibuat lubang lagi di samping, di dinding yang di arah kiblat dibuang lubang lagi. Ini namanya al-lahdu. Al-lahdu. Gambarnya nanti bisa cari di Google ya, lahat, al-lahdu. Kalau asyaku ini misalnya kubur, kemudian di tengahnya dibuat lubang lagi, lubang lagi yang agar bisa dimasukkan jenazahnya di dalamnya. Kemudian ditutup dengan batu atau dengan bata atau dengan papan. Kalau di negeri kita biasanya dengan papan ya. Kalau lahat dibuat lubangnya di samping dinding bawah yang ke arah kiblat. Nah, nanti jenazahnya dimasukkan ke dalam sana, kemudian ditutup dengan batu atau dengan papan. Nabi SAW mengatakan al-hadu li lahdan. Bukan hadis Nabi SAW, ini wasiatnya Sa'ad bin Abi Waqqas atau dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan ketika sudah tua, beliau mengatakan al-hadu li lahdan wansibu alayyal labina nasban kama suni abi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Buatkan liang lahat dengan lubang menyamping untuk jenazahku. Lubangnya di samping di dinding yang ke arah kiblat. Buatkan lahat untukku kalau sudah meninggal. Dan wansibu alayya labina nasban, dan tutup dengan batu bata. Kama suni abi Rasulillah SAW. Sebagaimana Nabi SAW dikuburkan dengan model seperti itu. Seperti itu. Kalau di negeri kita kan tidak dibuat lubang lagi ya. Cuma lahat doang, lubang. Kemudian jenazahnya dimiringkan ke arah kiblat. Nah, kalau misalnya kita mau dibuat, Pak, tolong buat model lahat, dibuat lubang lagi di sampingnya. Kemudian untuk memasukkan jenazahnya di samping. Boleh, bisa kita minta kepada tukang galinya. Ini sunnah Nabi SAW yang mungkin banyak orang nggak tahu.
Mungkin banyak orang yang tidak tahu, dan ini sunnah Nabi SAW. Atau ya, dermawan-dermawan dari kaum muslimin bisa mewakafkan tanahnya untuk membuat pemakaman syar'i sesuai dengan sunnah Nabi SAW, seperti di Baki gitu ya. Nggak ada tuh perluasan kuburan di Baki, nggak ada. Di Indonesia aja yang orang masih hidup juga kehabisan lahan ya, kalah sama orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal itu kalau sudah diberikan kubur, tanda, dan tandanya sudah hilang, boleh ditimbun lagi. Nanti kita akan bahas insyaallah ya. Jadi lahat, dibuatlah lahat. Ataupun dibuat syak, lubangnya di tengah, di tengah. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas, "Al-lahdu lana wa syakku li ghairina." Lahat yang lubangnya di samping itu bagi kita, sedangkan syakkun yang lubangnya di tengah itu adalah bagi selain kita. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan walaupun sanadnya dhaif, sebagian ulama mensahihkan, dan bisa jadi yang mensahihkan ada jalur yang lain sehingga sanadnya bisa naik ya derajatnya. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga yang harus diperhatikan ketika menguburkan jenazah adalah boleh menguburkan 2 jenazah dalam satu liang, dalam satu lubang. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Tentu saja yang lebih utama yang disyariatkan asalnya satu lubang untuk satu orang, satu lubang untuk satu jenazah dari dulu sampai sekarang. Tetapi jika ada tuntutan mendesak, darurat, sehingga mengharuskan beberapa jenazah dikuburkan di satu lubang, ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan jika ada hajat, ada darurat, ada kebutuhan. Dan sebagian ahli fikih juga mengatakan sebaiknya dibuat pembatas antara setiap jenazah, pembatas dari tanah antara setiap jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dibolehkan jika terpaksa ya. Nabi SAW pun mengatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah, "Ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah." Ketika perang Uhud, jenazah kaum muslimin, jenazah para sahabat yang mati syahid dikuburkan, dan Nabi SAW mengatakan, dahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Didahulukan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Setelah dikuburkan dalam satu lubang beberapa sahabat, Nabi mengatakan, "Ana syahidun ala haula'i yaumil qiyamah." Aku sebagai saksi atas mereka pada hari kiamat. Dan beliau memerintahkan agar orang yang mati syahid dikuburkan bersama lumuran darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Adapun prosesi pemakaman jenazah, yang pertama yang harus diperhatikan, yang turun ke lubang kubur adalah laki-laki yang menurunkan jenazah. Karena dari zaman dahulu sampai zaman Nabi SAW yang biasa menurunkan jenazah ini laki-laki. Yang kedua, laki-laki lebih kuat daripada kaum wanita. Khawatir nanti ketika diurus sama oleh kaum wanita, jenazahnya berat, jatuh, ini bisa bisa menyakiti si jenazah ya, bisa menyakiti jenazah. Dan yang ketiga, seandainya ditangani oleh kaum wanita, maka ini akan mengakibatkan terbuka aurat wanita di hadapan laki-laki. Bisa jadi kemungkinan seperti itu. Oleh karena itu, jelas ini tidak diperbolehkan. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika prosesi pemakaman adalah keluarga atau kerabat jenazah itu lebih berhak menurunkan jenazah. Lebih berhak. Nabi SAW mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali mengatakan, "Ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zahabtu anzuru ma yakunu minal mayyit falam ara syai'an wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan." Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku pernah memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memandikan jenazah Nabi hanya 4 orang.
Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian ada Ja'far, kalau tidak salah Ja'far, atau saudaranya Abdullah bin Abbas, itu siapa? Saya lupa namanya. Kalau salah Fadil atau siapa ya, saya lupa. Itu saudaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian ada lagi satu orang, budaknya Nabi SAW yang memandikan, yang mengurusi jenazah Nabi SAW. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, saya pernah memandikan Nabi SAW, jenazah Nabi SAW. Fazahabtu anzuru ma yakun minal mayyit. Lalu aku perhatikan apa yang biasa ada pada jenazah, pada mayit. Falam ara syai'an. Sungguh aku tidak mendapati satu aib pun juga pada diri Nabi SAW. Tidak ada aib sama sekali. Falam ara syai'an. Wa kana tayyiban hayyan wa mayitan. Sungguh kondisi tubuh jasad Nabi SAW itu bagus. Sangat bagus, baik, sangat baik. Ketika hidup ataupun meninggal. Nabi SAW. Fadl namanya, Fadl, saudaranya Abbas. Jadi yang mengurusi jenazah Nabi SAW diantaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, kemudian ada Abbas, ada Ali, Abbas, Fadl dan Saleh radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi kerabat ya lebih utama yang berhak menurunkan jenazah. Begitu juga hadis Abdurrahman bin Abza radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mensolati jenazah bersama Umar bin Khattab, jenazahnya Zainab bintu Jahash di Madinah. Ketika itu Umar bin Khattab bertakbir 4 kali, lalu dikirim utusan kepada para istri Nabi SAW tentang siapa yang mereka perintahkan untuk memasukkan jenazah Zainab ke liang kubur. Abdurrahman bin Abza melanjutkan, Umar berharap ia yang akan mengurus jenazah itu. Tapi para istri Nabi SAW mengirim utusan kepadanya dengan pesan, unzur man kana yaraha fi hali hayatiha falyakun huwallazi yudkhiluhal qabra. Lihat siapa yang pernah melihatnya pada saat ia masih hidup, hendaknya ia yang memasukkan jenazahnya ke dalam kubur. Jadi yang paling dekat kerabatnya dengan jenazah. Kemudian yang ketiga dalam prosesi pemakaman jenazah, suami yang paling berhak mengurus jenazah istrinya. Sebagaimana hadis, begitu juga seorang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, Rasulullah pernah menemuiku di hari beliau sakit menjelang wafat. Kemudian aku katakan, aduh sakit kepalaku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wadittu anna dzalika kana wa ana hayyun fahayyatuki wa dafantuki. Aku senang jika itu terjadi, katanya. Jika engkau mati sedangkan aku masih hidup, aku yang akan mengurus dirimu dan menguburkan jenazahmu. Lalu Aisyah melanjutkan, maka aku katakan dengan cemburu, hari ini engkau seperti pengantin baru, gitu. Aku kayak pengantin baru, wahai Rasulullah, ngomongnya kayak begitu, bahasa kita gitu ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa ana wa ra'sah ud'uli abaka wa akhaka hatta aktuba li Abi Bakrin kitaban fa ini akhafu an yaqula qailun wa yatamanna ana aula wa ya'ballahu azza wa jalla wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Aduh, sakit kepalaku. Nabi SAW sedang sakit, kepalanya pusing, panas badannya. Panggilkan ayahmu, kata Nabi SAW kepada Aisyah, beserta saudaramu untuk menemuiku, supaya aku aktubu kitaban, aku tuliskan untuk Abu Bakar sebuah surat wasiat, sebab aku khawatir nanti ada orang yang memperbincangkan berangan-angan aku yang lebih berhak memakamkan atau memandikan, mengurusi jenazah Nabi SAW. Padahal Allah dan kaum mukminin menolak selain Abu Bakar,
Yang juga harus diperhatikan bahwasanya laki-laki yang melakukan hubungan badan pada malam sebelumnya dilarang memakamkan jenazah. Sebagaimana Ruqayyah meninggal dunia, kemudian Nabi SAW mengatakan la yadkhul qabra rajulun qarafal lailah ahlahu. Tidak diperbolehkan laki-laki yang semalam mencampuri istrinya untuk memasuki liang kubur. Maka Utsman pun batal memasuki liang kubur tersebut. Keempat yang harus diperhatikan ketika prosesi memakamkan jenazah, memasukkan jenazah dimulai dari bagian kaki. Sebagaimana hadis dari Abu Ishaq yang mengatakan Awsa al-Harithu an yusalliya alaihi Abdullah bin Yazid fa shalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlai al-qabr wa qala hadza min as-sunnah. Al-Harits berwasiat agar ia disolatkan oleh Abdullah bin Yazid. Kemudian Abdullah pun mensolati jenazahnya, lalu memasukkan jenazahnya ke liang kubur dari arah kedua kakinya, dan ia mengatakan ini termasuk sunnah. Yang kelima, kubur jenazah perempuan yang hendaknya ditutupi ketika menurunkannya ke dalam lubang kubur. Ini yang sunnah banyak tidak diketahui. Apa tujuannya? Jenazah perempuan ditutupi agar tidak sedikit pun dari bentuk tubuhnya yang terlihat. Karena jenazah itu kalau sudah dikafankan itu lekuk tubuhnya pasti nampak. Oleh karena itu diantara sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, jenazah wanita itu tidak ditutup ya. Kalau bisa ditutup ketika menurunkan ke mana? Ke dalam liang kubur. Sebagaimana ketika mereka dimandikan, jenazah wanita itu dimandikan ditutup supaya orang nggak lihat, supaya orang tidak lihat. Hal ini berdasarkan asar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Yazid, Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajmain. Al Imam Al Kharaqi mengatakan kubur jenazah perempuan ditutupi dengan kain. Imam Ibnu Qudamah mengatakan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sunnah hal ini. Jadi ini sunnah yang banyak ditinggalkan zaman sekarang. Mereka menganggap udah mati, udah meninggal, nggak ada masalah kan gitu. Ternyata tidak demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, bacaan yang dibaca ketika meletakkan jenazah ke dalam kubur, boleh membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau boleh juga Bismillahi wa ala millati, boleh ala sunnah atau ala millati Rasulillah SAW. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW kana idza wada'a al-mayyit fil qabr qala fi lafzin anna Nabi SAW qala idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillahi wa ala sunnati wa fi riwayatin ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih ya, menurut syarat Imam Muslim, diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, ada Imam Ibnu Majah dan yang lain. Allahu taala a'lam bishawab. Kemudian posisi jenazah di dalam liang kubur dihadapkan ke arah kiblat. Diarahkan ke arah kiblat. Kemudian yang kedelapan, dibolehkan melepaskan tali ikatan kain kafan pada jenazah ketika sudah diletakkan di dalam kubur. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ini yang lebih utama dan juga berdasarkan perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Yang kesembilan, hendaknya yang hadir disunahkan untuk menaburkan tanah di atas makam orang yang sudah dikuburkan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin summa atal mayyit fahasa alaihi min qibali ra'si salasan. Nabi SAW pernah mensolati jenazah, kemudian beliau mendatangi makamnya, lantas menaburkan tanah 3 kali taburan, mulai dari arah kepalanya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid, Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-10, mendoakan mayit
dengan doa Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha, Allahumma gfir laha, Allahumma gfir laha 3 kali. Allahumma sabbitha, Allahumma sabbitha, Allahumma sabbitha 3 kali. Hadisnya disebutkan dalam apa namanya? Ahkamul Janais. Dalam Ahkamul Janais Syalbani rahimahullahu taala. Kemudian yang ke-10, membuat gundukan pada makam dari sisa hasil menguburkan. Biasanya ada sisa tanah, ya itu jadikan gundukan. 1 jengkal maksimal ya, kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW ulhida lahu lahdun wa nasaba alaihi labina nasban wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibrin. Nabi telah dibuatkan liang lahat, lalu diletakkan batu di atasnya, lalu ditinggikan makamnya sekitar 1 jengkal. Nabi SAW juga mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la tada'a suratan illa tamastaha wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Janganlah engkau membiarkan adanya lukisan, melainkan engkau menghapusnya lukisan makhluk bernyawa. Dan janganlah engkau biarkan kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan. Jadi tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Membuat gundukan makam seperti punuk unta, yang ke-11, seperti punuk unta, sebagaimana hadis Sufyan At-Tammar radhiyallahu anhu, ra'aitu qabra Nabi sallallahu wa qabra Abi Bakrin wa Umar musannaman. Itu dibuat gundukan seperti punuk unta. Kemudian memberi tanda dengan batu atau yang semisal di arah kepalanya. Yang ke-12, sebagaimana Nabi katakan kepada para sahabat ketika wafatnya Utsman bin Maz'un, saudara sesusuan Nabi SAW. Nabi mengatakan, ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Dengan ini aku menandai makam saudaraku, pakai batu ya, batu sebagai tanda itu makam, itu kubur. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli, dan aku memakamkan keluargaku yang meninggal dunia. Dan di sampingnya aku akan memakamkan keluargaku yang meninggal dunia. Kemudian yang ke-13, setelah itu memercikan air, boleh disunahkan memercikan air di atas kubur agar tanahnya menjadi lekat. Kalau sudah lekat, tanahnya sudah agak basah, ya tidak perlu ya, tidak perlu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan tentang proses pemakaman, proses menguburkan jenazah. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang selanjutnya yang harus dilakukan seusai pemakaman. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati-hati kita ketakwaannya, membersihkannya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ketakwaan dan kebersihan hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, melindungi kita dari perut yang tidak pernah kenyang, melindungi kita semua dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Semoga kita semuanya ditutup dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.